Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari ini, pagi yang begitu cerah untuk acara Ulumul Quran bersama Ustaz Husin Al-Atas dan Ustaz Otong Surasman. Alhamdulillah beliau sudah ada di sini di gazebo kediaman Ustaz Husin Al-Atas. Di sini juga ada Neza megang kamera, juga Chandra dan Bima. Baik, acara ini juga disiarkan ke Radio Latansa Sukabumi, Radio Sela FM di Batam, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Luciana Number One di Semarang, Radio Madinah di Pontianak, Radio Rasal di Palembang, Radio Almas di Magelang, Radio Rasil Mercy di Yogyakarta, dan Radio Komunitas di Bondowoso. Assalamualaikum Ustaz Husin. Waalaikumsalam. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mohon Allah mudahkan kita dalam memahami apa yang disampaikan oleh Ustaz Husin. Kali ini kita mengambil tema manusia dalam perspektif Al-Quran. Untuk itu Ustaz Otong Surasman akan memberikan pengantarnya. Tafadhal Ustaz Otong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa bawalah. La haula wala quwata illa billah ma ba'du. Para pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus Ustadz Al-Kiram Al-Habib Husin Al-Atas, Bapak Haji Muhammad Krisna, juga kru Rasil. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, cerah campur mendung, kita dapat berjumpa kembali pada kajian Ummul Quran. Kajian yang sangat luar biasa tentunya, apalagi sesi kedua ini masih membahas tentang manusia ya, dalam pandangan Al-Quran itu seperti apa. Dan kita bahas minggu yang lalu bahwa tidak ada yang memberikan jawaban ya, tentang manusia kecuali kitab suci Al-Quran ini. Di mana manusia itu dalam Al-Quran kemarin juga sudah dibahas oleh guru kita ya. Sekarang kita mantapkan kembali bahwa manusia dalam Al-Quran itu paling tidak ada 4 ya. Manusia sebagai Bani Adam ya, keturunan Nabi Adam, kemudian Bashar ya. Manusia dilihat dari sisi fisiknya, kemudian manusia sebagai anas makhluk sosial, dan manusia sebagai al-insan adalah makhluk spiritual. Saya ingin mengantarkan agar kita kembali sebagai manusia ya. Karena manusia itu adalah merupakan makhluk yang paling mulia ya, yang paling utama, yang paling unggul ketika manusia itu bisa mempertahankan kepribadiannya sebagai manusia. Tetapi ketika keluar dari manusia, maka muncullah ya, manusia itu berubah ya, walaupun bentuknya tetap manusia, tetapi ada berubah manusia menjadi bab sabtu ya, Habib ya. Ada manusia sebagai kera ya, sebagai bakoroh dan lain-lainnya itu. Tentunya kita bagaimana supaya kita tetap menjadi manusia. Nah, dalam konteks ayat Quran diberikan beberapa informasi agar kita tetap menjadi manusia ya. Misalkan dalam surah Al-Baqarah ayat 21 setelah dijelaskan golongan manusia yaitu sebagai mutakin ya, orang yang bertakwa, kemudian orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Begitu sangat jelas ya. Nah, melalui panggilan ya ayuhan nas ya,
dipanggil lagi oleh Allah sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, bagaimana agar kembali untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana orang-orang terdahulu juga beribadah kepada Allah, ya, sehingga mencapai apa? Mencapai predikat la'allakum tatakun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian disambungkan lagi dengan surah Al-Baqarah ayat 168. Di situ juga diberikan penjelasan ya sangat luar biasa. Ini agar menyadarkan kita sebagai manusia, sebagai anas makhluk sosial, agar ketika mencari usaha upaya ya untuk menghidupi keluarga kita ya, itu dengan cara halalan thayyibah. Ini bagaimana ya Indonesia nih halalan thayyibahnya kemana gitu ya Bibi. Kemudian pada surah masih 168 Al-Baqarah juga itu dilarang untuk mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Tetapi kenapa sekarang justru banyak yang menjadi teman-teman syaitan ya, dengan tidak menggunakan akal pikirannya ya, tidak menggunakan rasa kemanusiaannya ya. Nah, berbagai macam hukum diputar balik misalkan ya. Kezaliman sekarang berkembang begitu sangat luar biasa. Ini berarti kan sudah keluar daripada kemanusiaannya. Sehingga di dalam surah An-Nisa ayat pertama itu dikembalikan bahwa manusia itu kan asalnya dari diri yang satu gitu maksudnya. Di sini diperintahkan agar manusia itu kembali untuk bersatu bersama, saling menyayangi ya, saling mengasihi, bukan saling mendolimi. Nah, ini sebagai pengantar ya, nanti diperjelas oleh guru kita Al-Habib Sa'alatas, agar kita kembali menyadari bahwa kita sebagai manusia harusnya seperti apa gitu. Nah, manusia adalah tadi makhluk sosial, berarti mempunyai tanggung jawab sosial. Bagaimana agar kita itu dari sisi hukum ya, para penegak hukum harus mampu menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, dengan sebenar-benarnya. Kemudian juga yang penting itu adalah bagaimana agar kita saling mengasihi, saling menyayangi ya. Kalau dalam bahasa Sunda Bib itu siling asah, siling asih, siling asuh gitu Bib ya. Jadi kebersamaan ini mudah-mudahan Indonesia ke depannya betul-betul mempunyai manusia yang mempunyai karakter yang sangat baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa yang dirahmati Allah, Ustadz Otong, begitu pula Ustadz Muhammad Kris Neza, seluruh klub Rasil dan anak-anak kita yang sedang melakukan PKL yang menemani kita pagi hari ini, seluruh kaum muslimin muslimat, seluruh anak bangsa Indonesia. Salamullahi alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita berbicara mengenai manusia dalam Al-Quran, kita akan temukan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempergunakan beberapa kata dan nama. Al-ins, al-insan, an-nas, al-bashar.
Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kaitkan mereka semua sebagai Bani Adam, anak-anak Adam. Dan ibu mereka adalah Hawa alaihi wassalatu wassalam. Lalu kita ingin tahu dan memahami maksud dari setiap nama tadi. Yang pertama Al-Ins. Sebagaimana yang telah kita paparkan sebelumnya, kata Al-Ins atau Al-Uns itu untuk menggambarkan apa? Menggambarkan sesuatu yang ramah, yang akrab, bagi hewan yang jinak, ya, yang tidak bersifat buas. Oleh karena itu, dengan menambahkan ya nisbah, insi, ya, itu menunjukkan apa? Hewan dan makhluk yang jinak, yang tidak bersifat buas. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebutkan Al-Ins, di sampingnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan Al-Jin, yaitu dua makhluk yang berbeda asal usulnya. Satu Al-Ins yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sari-sari pati tanah, sedangkan kakek dan nenek mereka langsung diciptakan dari tanah. Sedangkan Al-Jin diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar. Jadi Al-Ins, ya, sebetulnya mengisyaratkan kepada keluarga besar manusia atau bangsa manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan mereka sebagai makhluk sosial, ya, yang memiliki rasa cinta, memiliki rasa sayang, kemudian ingin dekat dan berinteraksi dengan sesamanya, membangun kehidupan yang penuh dengan keharmonian dan kecintaan. Itu merupakan karakteristik manusia yang asli. Jiwa mereka penuh dengan kelembutan, keramahan, kecintaan, keakraban, dan ingin membangun kehidupan sosial di atas nilai-nilai tersebut. Dan mereka diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sari pati tanah. Juga untuk mengingatkan diri mereka yang berasal dari asal usul yang begitu rendah. Lalu Allah muliakan mereka atas kebanyakan makhluknya. Hingga mataharinya, bulannya, begitu pula hewan-hewannya, satwa di lautan. Semua diciptakan untuk melayani manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dan Allah menerangkan kemuliaan manusia. Bukan hanya sebahagian, tapi seluruh manusia, apapun suku mereka, bangsa mereka, warna kulit mereka, semua adalah makhluk yang menerima kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu manusia harus menjaga martabat, kehormatan, kemuliaan yang Allah berikan. Jangan membiarkan dirinya terinjak-injak, dan kita pun dilarang untuk menginjak-injak atau menodai kehormatan dan martabat saudara kita sesama manusia. Allah mengharamkan atas dirinya kezaliman. Oleh karena itu Allah tidak akan menerima kezaliman yang terjadi dari seseorang kepada saudaranya. Jadi kata Al-Ins ini menggambarkan apa? Makhluk, ya, yang memiliki rasa cinta, ingin dicinta, memiliki rasa kasih sayang, juga ingin mendapatkan hal tersebut. Di saat mereka mendapatkan semua ini, hidup dalam keharmonian, maka mereka akan menemukan kebahagiaannya. Tapi kalau mereka hidup terjerumus bagikan hewan-hewan dan binatang buas, maka mereka akan kehilangan kebahagiaan hidup mereka. Hidup mereka akan berubah menjadi apa? Neraka. Dalam kehidupan rumah tangga, di saat pasangan suami istri masing-masing menjalankan kewajibannya, menyayangi satu sama lain, mendidik anak mereka, mereka akan menemukan kebahagiaan walaupun hidup dalam kesederhanaan, tinggal di sebuah gubuk yang kecil. Tapi di saat salah satunya tidak menjalankan kewajibannya, mengabaikan hak pasangannya, mengabaikan juga anak-anaknya, walaupun mereka diberikan kekayaan, mereka tidak akan merasakan kebahagiaan. Berarti karakteristik manusia ini apa? Manusia ini makhluk sosial yang penuh kelembutan, penuh kasih sayang, mencintai apa? Kebajikan dan kebenaran. Nah, ini yang ditegaskan Allah dalam firman-Nya,
laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menciptakan makhluk ya, yang bernama insan, yang terdiri dari pasangan pria dan wanita. Al-insan merupakan kata mutsanna dari al-ins. Jadi asalnya al-ins, kemudian ditambahkan alif dan nun, ya, menjadi apa? Kata mutsanna. Kata yang menunjukkan arti ganda. Karena manusia tidak cukup hanya pria. Tidak cukup juga hanya wanita. Baru menjadi manusia di saat apa? Mereka berpasangan. Mereka berkembang biak, mereka saling mengasihi, mereka bekerja sama. Jadi Allah ciptakan makhluk yang bernama insan ini ya, dalam keadaan berpasangan untuk bekerja sama. Mungkin orang mengatakan, kenapa kok kalau betul-betul dia kata mutsanna, kenapa pada saat dalam keadaan objek ya, tidak berubah dari alif dan nun menjadi ya dan nun? Kan biasanya walaqad khalaqnal insaini. Karena mutsanna kan? Karena al-insan di sini walaupun dia menunjukkan arti ganda, karena sebetulnya mereka satu. Mereka satu. Hingga menjadi nama bagi pasangan pria dan wanita dari keluarga besar umat manusia. Nah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan mereka berpasangan mengapa? Allah sebutkan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dari ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan min anfusikum, bukan dari jenis yang lain. Kalau dari jenis yang lain ya, tidak akan ada kecocokan. Tapi dari jenis yang sama, dari asal usul yang sama, Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan pasangan kalian. Lalu untuk merekat, untuk apa? Merekat hati keduanya, wa ja'ala bainakum litaskunu ilaiha. Untuk membuat kalian sepasang anak manusia yang diciptakan dari asal usul yang sama, juga memiliki persamaan dalam jiwa. Ya. Karena diciptakan juga apa? Dari jiwa yang sama, ya, terbelah, saling melengkapi satu dengan lainnya. Kalau kita membelah, katakan apel, ya, sebelah ya, begitu kita satukan kembali dengan pasangan, dia akan menyatu. Begitu juga manusia. Agar kalian ya, dengan berpasangan ini di bawah naungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan bimbingannya, kalian merasakan kenyamanan, ketenteraman, kedamaian, yang menjadi pendukung bagi kalian untuk menghadapi tantangan kehidupan. Dalam bahtera rumah tangga yang kokoh, mengarungi samudera kehidupan akan terasa damai. Asal mereka yang di dalam bahtera bekerja sama. Jadi kata sakinah ini sebetulnya anugerah Allah yang amat besar. Kalau kekayaan, kedudukan, kemewahan Allah berikan bagi yang beriman, berikan bagi yang kafir. Tapi kalau sakinatun nafsi hanya khusus karunia Allah bagi yang beriman. Sebagaimana dalam suratul Fatah, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakiman. Dialah Allah yang menurunkan as-sakinah, rasa tentram, damai, nyaman, fi qulubil mu'min, di hati orang yang beriman. Di mana Allah tidak akan turunkan di luar orang yang beriman. Karena yang beriman bersandar kepada Allah yang Maha Kuasa, langit bumi dalam genggamannya, di saat mereka mengarungi kehidupan bersama Allah, Allah akan melindungi mereka. Agar iman mereka dari waktu ke waktu bertambah dan tumbuh. Kepunyaan Allah, bala tentara langit dan bumi yang kuasa melindungi dia menghadapi berbagai macam ancaman. Sungguh Allah Maha Tahu lagi Maha Bijaksana. Jadi yang bersama Allah dalam keadaan apapun dia tidak akan sama sekali merasa apa? Takut dan sedih. Baik hidup bebas atau katakan terpenjara karena mempertahankan kebenaran, dia tidak akan bergelisah. Tapi kalau dia berbuat kejahatan, penyimpangan walaupun dalam keadaan bebas,
Walaupun dalam keadaan di atas, hidup mereka akan terus dihantui oleh ketakutan. Dan tidak mungkin dia mampu untuk melarikan diri. Kemana dia akan melarikan diri? Dari bala tentara takut yang menyerang mereka dan tidak bisa sama sekali apa? Tidak bisa dia bendung oleh kekuatan apapun. Dia masuk ke dalam hati manusia, menimbulkan keresahan, kegelisahan, menghilangkan kenikmatan hidupnya. Oleh karena itu manusia yang paling damai, yang selalu menjaga kedamaian dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Dia tidak merasa takut, tidak merasa bergelisah. Tapi kalau orang yang melakukan kejahatan, yang berbuat tidak benar bertentangan dengan nuraninya, sedang tidur dengar suara kelotek pintu, dia takut. Seperti Jamal Abdul Nasir, Presiden Mesir, yang melakukan pembantaian terhadap sekian banyak orang-orang tidak berdosa. Itu dikabarkan Jamal di luar gagah, pidatonya berapi-api, tapi seorang yang paling kecil hatinya. Kalau tidur tidak pernah meninggalkan pistol di tangannya. Dengar suara kelotek langsung, dia siapkan senjatanya. Bahkan tidak percaya pada orang yang dekat dengan dirinya. Ini ketakutan. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Kami akan masukkan ke dalam hati orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah, ar-ru'b, bukan hanya khauf, tapi ar-ru'b. Ar-ru'b ini mengerikan, lebih mengerikan dari takut. Kami akan masukkan dalam hati mereka ar-ru'b, ya, karena mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu tanpa dasar kebenaran. Begitu orang mempersekutukan Allah, Allah akan mengabaikan dirinya. Siapa yang kuasa melindunginya? Oleh karena itu, sakinatun nafsi yang Allah anugerahkan bagi kita pada saat kita berjalan dalam kebenaran dan keridhaan Allah merupakan karunia yang tak terhingga. Begitu juga pasangan suami istri yang dalam hati masing-masing terdapat sakinatun nafsi, pasti akan menumbuhkan cinta. Akan bekerja sama untuk saling asah, asuh, dan asih. Ini merupakan kenikmatan hidup, bertemu, terasa indah, berpisah, terasa rindu. Masing-masing berusaha untuk menjaga kehormatan pasangannya, menjaga amanat yang diamanatkan pada mereka. Ada yang lebih indah dari ini. Tapi sayang orang memahami kebahagiaan hidup dengan berhias bersolek ke salon, kendaraan mewah, rumah-rumah mewah, berkeliling dunia, mereka anggap seolah-olah apa? Padahal kesedihan, kedukaan, kegelisahan di hati mereka, mereka tidak mampu hapuskan. Kemana mereka pergi? Walaupun dalam istana yang megah, hati mereka tidak akan pernah tentram. Kecuali kalau berjalan dalam kebenaran. Jadi kembali kepada kata al-ins, ya, kita lihat ya. Allah Subhanahu wa ta'ala gunakan kata al-ins dalam Al-Quran selalu berdampingan dengan kata jin. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai manusia, wahai jin dan manusia, kalau kalian mampu untuk menerobos penjuru langit dan bumi, maka apa? Maka silahkan kalian menerobos. Silahkan kalian melepaskan diri kalian dari penjuru langit dan bumi yang merupakan kerajaan Allah. Tapi kalian tidak akan mampu melakukan kecuali kalau kalian memiliki sultan yang sama dengan kekuasaan Allah. Ada sebagian ahli tafsir mengatakan ini bukti bahwa manusia telah sampai ke bulan. Bulan itu hanya bahagian dari apa? Masih dekat, ya? Masih merupakan langit terdekat kita, jaraknya juga matahari kita pun ya, merupakan apa? Matahari yang berada di langit yang terdekat. Ini bicara mengenai penjuru langit dan bumi. Kalian mampu untuk melarikan diri dari kekuasaan Allah? Tidak akan mampu. Siapapun juga, baik dia orang yang paling berkuasa, pemimpin negara superpower, tidak akan mampu melarikan diri. Jadi perintah di sini fanfudhu litta'jiz, untuk menggambarkan betapa lemahnya kalian. La tanfuduna illa bisultan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
Kenapa ayat ini yang berisikan ta'jiz kok disebutkan tentang nikmat Allah? Karena bagi yang beriman, di saat mereka tahu bahwa tidak ada orang yang bisa lari dari cengkeraman Allah, mereka merasa aman. Kalau dizalimi di dunia, mereka akan menuntut bahagian mereka di hari akhirat nanti. Tidak akan ada yang hilang. Jadi kembali, kata al-ins itu untuk menggambarkan makhluk sosial yang penuh kelembutan, penuh keakraban, penuh kecintaan, mencintai kebenaran dan kelurusan. Nah, Allah tegaskan hal ini dalam surat At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan pasangan manusia ini. Dari kakek nenek kita, kemudian turun ke bawah berkembang biak, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Pertama kali Allah ciptakan mereka. Allah ciptakan mereka dalam keadaan lurus, penuh keseimbangan. Fi ahsani taqwim. Rasulullah memperkuat ya, dengan keterangannya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap maulud, anak yang lahir, diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala alal fitrah. Al-fitrah apa? Menggambarkan keadaan dia yang masih suci, bersih pada saat dia pertama kali keluar dari tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tiap anak lahir, bapaknya mukmin atau musyrik, ya, bapaknya seorang penjahat atau orang baik-baik, anak baik keluar dalam keadaan fitrah. Pengaruh pendidikan orang tuanya, pengaruh lingkungannya, ini yang menodai, mencemarkan kebersihan jiwanya. Oleh karena itu, untuk membimbing manusia agar tidak terjerumus ya, dalam lembah kehinaan, Allah utus Rasulnya, turunkan kitabnya. Utus Rasulnya dan turunkan kitabnya. Berikan mereka akal untuk berfikir. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bukan hanya dalam keadaan lurus, bahkan Allah sebutkan dalam keadaan yang sebaik-baiknya, yang selurus-lurusnya, dan semurni-murninya. Menggunakan kata ahsan. Tapi bersama perjalanan waktu, dari apa? Interaksi manusia dengan lingkungannya, banyak dari mereka yang tercemar oleh apa? Oleh hal-hal yang buruk. Oleh karena itu Allah sebutkan ya berikutnya thumma. Dalam bahasa Arab, thumma ini untuk menjelaskan waktu yang panjang. Kalau kita menggunakan jeda yang pendek, kita menggunakan fa. Ja'a Muhammadun fa Abu Bakrin. Fa untuk menjelaskan susul menyusul. Tapi kalau menggunakan thumma untuk menjelaskan ada jarak panjang. Kemudian kami terbalikan manusia yang tadinya keluar dari tangan kami dalam keadaan yang sebaik-baiknya, ke dalam keadaan yang serendah-rendahnya. Lalu orang bertanya, kalau Allah menerbalikan hamba ini yang tadinya fi ahsani taqwim, berarti dia tidak bertanggung jawab dong? Salah. Allah lakukan hal ini sebagai hukuman atas dirinya yang menyimpang dari jalan dan petunjuk Allah. Buktinya apa? Ayat berikutnya. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang yang beriman dan tetap dalam kemanusiaannya mengerjakan amal soleh. Berarti apa? Maksud dari ayat sebelumnya, kemudian kami terbalikkan mereka yang ingkar, yang berbuat kejahatan menuju asfal safilin, dari tempat yang tadinya begitu mulia. Karena kejahatan yang mereka lakukan. Adapun yang beriman dan beramal soleh yang bersyukur pada Allah, Allah pelihara dan jaga diri mereka fi ahsani taqwim. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Lalu apalagi yang membuat kamu ingkar, mendustakan keadilan Allah dalam balasannya, dalam hukumannya. Begitu pula di hari akhirat nanti. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala yang sebijaksana-bijaksananya, seadil-adilnya dalam memberikan keputusan. Jadi kita lihat ya, pertama Allah menjelaskan manusia sebagai apa? Jenis makhluk, sebagai bangsa. Mereka berbeda dengan jin. Baik dalam apa? Dalam penciptaan mereka, asal-usul mereka. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menceritakan secara detail mengenai kehidupan jin. Dan mereka juga sama dengan kita menerima amanat dan taklif
dijadikan Allah sebagai khalifah di muka bumi, tapi dalam apa? Kehidupan yang berbeda. Di mana kehidupan manusia berbeda dengan kehidupan bangsa jin. Kita hanya tahu sedikit mengenai mereka, sedangkan selebihnya merupakan hal yang gaib bagi kita. Jadi kita lihat dari akar kata tadi menggambarkan bahwasannya Al-Ins, makhluk yang bernama Al-Ins ini adalah makhluk ya, yang penuh kelembutan, kehangatan, keakraban. Oleh karena itu saya ya, kalau memiliki teman yang menjadi penghibur saya kalau lagi sumpek, lagi jemu, lagi jenuh, namanya Anis, Fulan Anisi, si Fulan penghibur saya. Orang-orang Hadramut mengatakan Allahi aniskum bimaji al-walad. Semoga Allah membuat kamu senang, gembira dengan kedatangan anak kamu. Dijawab oleh mereka wabikumul unus. Demikian pula kalian juga mudah-mudahan merasakan hal yang sama. Jadi kalau manusia yang Allah ciptakan dalam keadaan yang sebaik-baiknya, dalam kelurusan, dalam kebenaran, mencintai kebajikan, ya, memiliki rasa asih ya, dalam hati mereka. Kalau mereka melakukan tindakan-tindakan yang buas, berarti keluar dari kemanusiaannya. Siapa yang mengeluarkan? Allah apa dirinya? Dirinya dengan langkah-langkahnya. Oleh karena itu kejadian yang kita jumpai ya, beberapa waktu yang lalu ketika aparat kepolisian tanpa menggunakan pakaian resmi mereka melakukan penembakan terhadap 6 orang laskar FPI yang tidak bersenjata. Yang tidak memiliki senjata dan tidak sama sekali melakukan kejahatan, tidak melakukan pencurian, perampokan atau menimbulkan ketakutan, kan di tengah malam mengawal guru mereka untuk menuju satu tempat di wilayah Kerawang. Tahu-tahu mereka dipepet ya, berakhir dengan penembakan terhadap 6 pemuda yang sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melakukan kejahatan. Tahu-tahu kita mendengarkan pernyataan Bapak Presiden Jokowi betul-betul amat menusuk hati kita. Seharusnya sebagai kepala negara, dia memerintahkan untuk melakukan investigasi. Memerintahkan untuk mengadakan tim independen untuk melakukan investigasi agar keadilan tegak. Sebelum mendengar dari aparat keamanan yang menjadi pembantunya, dia harus melakukan investigasi darah manusia. Satu tetes darah manusia akan menjadi kutukan. Mereka bukan hanya sudah terbunuh, bahkan difitnah, dikatakan sebagai teroris. Ya. Kemudian hak-hak mereka diabaikan untuk membela diri. Pak Jokowi memerintahkan aparat keamanan dilindungi oleh hukum untuk menjalankan tugasnya dalam apa? Menghadapi ya, berbagai macam kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi beliau langsung mengeluarkan vonis tanpa menerima hasil investigasi yang adil. Ini tidak sesuai dengan penampilan Pak Jokowi yang lembut. Orang yang berasal dari Solo, lemah lembut, bisa mengeluarkan perkataan seperti ini. Saya bisa bayangkan betapa murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap pernyataan semacam ini yang datang dari seorang pemimpin. Saya tidak tahu apa yang bakal terjadi. Saya dalam hal ini tidak berpihak kepada FPI. Saya berjuang untuk betul-betul keadilan agar ditegakkan. Seandainya terjadi pada umat Kristen atau orang-orang Buddha dizalimi, kita wajib betul-betul untuk mengangkat suara kita. Tidak boleh membiarkan kezaliman apa? Berlangsung merajalela. Kalau tidak, maka kezaliman ini waliyadzubillah akan mengundang azab Allah, bisa menimbulkan akhirnya ketidakpercayaan di antara rakyat. Ini tidak sesuai dengan apa? Karakter dari manusia yang ramah, yang hangat, ya, yang penuh dengan tata kerama, kesantunan, sebagaimana yang Allah gambarkan dari kata al-ins. Ini telah kita fahami ya. Kata al-ins menunjukkan kepada makhluk sosial yang penuh dengan keramahan, kehangatan, keakraban, dan kecondongan untuk hidup sebagai makhluk sosial yang saling mengasah, mengasuh, dan mengasihi. Sedangkan al-insan yang disebutkan Al-Quran, ya, itu untuk menunjukkan
Al-ins, manusia ini yang Allah ciptakan secara berpasangan, saling membutuhkan satu dengan lainnya. Allah tidak ciptakan laki-laki untuk menindas wanita, tidak menciptakan wanita untuk menindas pasangan yang laki-laki, atau dijadikan sebagai apa? Sebagai pasangan yang berlawanan? Tidak. Tapi Allah jadikan justru sebagai pasangan yang saling melengkapi dan menyempurnakan. Hunna libasul lakum wa antum. Oleh karena itu Al-Quran menolak apa yang disebutkan dalam anekdot, dalam Israiliyat dan hadis-hadis palsu yang menyebutkan bahwa wanita diciptakan dari iga laki-laki yang bengkok. Itu tidak benar sama sekali. Martabat kehormatan wanita wajib dilindungi sebagaimana martabat kehormatan pria. Mereka berhak mencicipi pendidikan, bahkan bekerja pada pekerjaan tapi yang tidak menodai kesucian mereka, yang tidak merusak peran mereka sebagai wanita muslimah, sebagai istri, sebagai ibu. Kita membutuhkan dokter kandungan wanita. Jangan laki-laki yang menangani masalah ini. Kita membutuhkan dokter anak wanita, psikolog wanita. Betul enggak? Selagi mereka terjun dalam bidang pendidikan pekerjaan yang tidak menodai kehormatan mereka sebagai wanita, sebagai istri, sebagai ibu, ya, maka dengan sendirinya ini merupakan hal yang positif. Mereka bekerja tapi tidak mengabaikan tugasnya sebagai ibu di rumah, sebagai istri. Begitu juga laki-laki bekerja tidak mengabaikan tugasnya sebagai bapak dan suami. Jangan mentang-mentang jadi laki-laki, ya, mengabaikan tugasnya, begitu ditegur oleh istrinya dia marah. Dia mah? Nah ini banyak kita jumpai pada masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah ini bukan hanya sebelum Islam, sekarang banyak orang-orang yang masih apa? Memiliki sifat-sifat jahiliyah. Hanya mau menang sendiri, egois, tidak menghargai aturan yang datang dari Allah. Karena dia merasa dirinya laki-laki, atau merasa dirinya sebagai wanita cantik dan kaya. Dia bilang sama suaminya, waktu dia ditegur, dia mengatakan, kalau kamu siap menerima saya apa adanya, ya, seperti ini, kita masih terus. Kalau tidak, mendingan kita berpisah. Karena dia merasa cantik, merasa memiliki apa? Kekuatan, ya. Dia tidak menghargai suaminya. Padahal Allah ciptakan suaminya untuk apa? Untuk menjadi pendamping dan menjalankan tugasnya sebagai seorang suami. Tapi kalau wanita yang merampas wewenang suaminya atau suami yang merampas wewenang istrinya, maka apa? Kehidupan ini tidak lagi indah seperti yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Di samping rasa sakinah, Allah letakkan di hati kalian wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Mawaddah ini apa? Hasrat. Cinta yang berasal dari hasrat. Wadda, yawaddu artinya hasrat dan keinginan. Sedangkan rahmah itu akan menjadi penghias bagi mereka. Walaupun mereka telah lanjut usia, akan membuat kenangan yang manis terus terbayang-bayang di hati mereka hingga mereka saling mengasihi dan menyayangi. Nanti insya Allah kita akan baca ayat-ayat Al-Quran, ya, dan penempatan setiap nama tadi. Nah, kita lanjutkan sekarang kepada An-Nas. An-Nas ini apa artinya? Dari mana asalnya? Sebetulnya asalnya jelas sekali. An-Nas itu asalnya unas. Asalnya unas jamak dari al-ins. Oh, insya. Berarti satu kesatuannya gitu. Jadi al-ins, ya, dijamak menjadi unas. Unas. Sedangkan al-insan adalah bentuk gandanya. Gandanya. Yang menjelaskan manusia ini tadi dari pria dan wanita. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Wa untha bukan untha, wa untha. Nah, kata an-nas, ya, dia asal katanya unas, jamak dari al-ins. Kenapa hilang hamzahnya? Takhfifan. Kalau seandainya, ya, kalau seandainya orang memanggil ya ayyuhal unas, berat enggak? Berat. Nah, orang-orang Arab cenderung suka untuk melakukan takhfif, meringankan. Dibuang hamzahnya, ya ayyuhan nas. Dan ini bukan hanya pada kata ini. Hampir setiap kata yang serupa kalau mengalami kesulitan untuk disebutkan, mereka biasanya meringankan. Contohnya, dalam bahasa Arab, Allah. Apa asal katanya? Ilah. Asal katanya Dari al-ilah. Al-ilah. Tapi kalau kita memanggil Allah al-ilah, berat nggak? Berat. Ya al-ilah, berat nggak?
Dibuang hamzahnya itu dibuang. Kemudian diidgham jadi Allah. Allah diri. Supaya kita merasa lebih dekat, lebih akrab dengan Allah dengan membuang apa? Hamzah tadi. Jadi al-ilah asalnya ya, menunjuk kepada al-ma'bud bihaq, karena dialah pencipta alam raya dan seluruh isinya, untuk meringankan, memudahkan sebutannya pada saat dalam keadaan munada dibuang hamzahnya Allah. Itu juga unas masuk alif lam ya, kemudian masuk nida ya, maka dibuang hamzahnya menjadi ya ayyuhan nas. Oleh karena itu dalam sebagian kamus sebutkan unas terkadang dihilangkan hamzahnya menjadi nas, takhfifan. Jadi kalau an-nas jamak daripada apa? Ins ya. Tadinya adalah kata unas, untuk memudahkan sebutannya dibuang hamzahnya, maka menunjukkan keluarga besar umat manusia yang bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Oleh karena itu setiap kita mendengarkan panggilan ini, panggilan ditujukan kepada keluarga besar manusia tanpa melihat agama mereka, tanpa melihat suku mereka, tanpa melihat bangsa mereka. Seperti yang kita jumpai pada firman Allah dalam surat An-Nisa. Ya ayyuhan nas, wahai umat manusia. Ini bicara kepada seluruh bangsa. Betul enggak? Tanpa melihat warna kulit mereka, bentuk rupa mereka, bangsa mereka, tapi panggilan yang ditujukan Allah kepada keluarga besar manusia. Ittaqu rabbakum, jaga pesan, bimbingan, petunjuk yang datang dari Tuhan kalian. Hormati maqam kebesarannya. Ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kalian min nafsin wahidah. Nafsun wahidah ini kalau kembali kepada apa? Kepada asal usul fisiknya diciptakan dari tanah. Dari entitas yang satu, yang sama. Wa khalaqa minha zaujaha. Perhatikan, wa khalaqa minha zaujaha. Allah tidak mengatakan wa khalaqa minhu. Kalau minhu kembali kepada Adam. Betul tak? Tapi wa khalaqa minha, dan dari entitas yang sama Allah ciptakan pasangannya. Ulangi lagi, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum, wahai manusia, ya, bertakwalah kepada Tuhan kalian, jaga, pelihara pesan-pesan, bimbingan dan petunjuk dari Tuhan kalian yang menciptakan kalian. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kalian dari entitas yang satu. Wa khalaqa minha zawjaha, dari entitas yang satu tadi Allah ciptakan pasangan. Lalu wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisa. Allah kembang biakan, tumbuh kembangkan umat manusia, pria wanita, ya, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beraneka rupa, dari sepasang anak manusia yang diciptakan dari entitas yang satu, yang diciptakan oleh Tuhan yang sama. Dari surat apa? Surat An-Nisa. Ayat pertama surat An-Nisa. Lalu Allah kembali tegaskan, wattaqullah alladzi tasaaluna bih. Bertakwalah kalian kepada Allah di mana kalian, di saat kalian meminta atau saling meminta, kalian menyebutkan namanya atas nama Allah, dengan nama Allah. Kita ya sebagai orang yang beriman tidak pernah melepaskan Allah dari kehidupan kita. Kita memulai sesuatu pekerjaan, makan, minum atau pekerjaan apa saja dengan bismillah. Betul enggak? Kemudian juga menutup pekerjaan kita dengan alhamdulillah. Kemudian dalam menghadapi tantangan kita memohon bantuan dari Allah. Kita juga melamar seorang wanita bukan membelinya, ya. Tapi apa? Menikahinya juga dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dengan akad perjanjian yang disaksikan oleh Allah. Disaksikan dua saksi manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala mengawasi bagaimana sikap kita satu sama lain. Jadi bertakwalah kalian kepada Allah di mana kalian dikala saling meminta, kalian menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab sering mengatakan anshuduka billah, aku mohon padamu dengan nama Allah. Begitu juga untuk meyakinkan orang atas kata-kata kita, ahlifu billah, saya bersumpah dengan nama Allah. Kita bawa Allah untuk meyakinkan orang.
Berarti kita ikut sertakan kesaksian Allah. Kemudian wal arham. Ini keajaiban yang luar biasa. Allah perintahkan kita untuk menjaga, Allah yang mengawasi kita. Jangan kita sama sekali beranggapan Allah ini lengah. Semua yang datang dari Allah ini akan diminta pertanggungjawabannya. Allah menjadi saksi atas apa-apa yang kita lakukan. Kemudian wal arhama, dan jagalah dengan sungguh-sungguh rahim-rahim kalian. Allah bukan mengatakan jaga hubungan rahim, jaga rahim-rahim kalian. Arham jamak daripada ar-rahim. Betul enggak? Seperti Ustaz Otong, saya punya rahim. Mas Krisna juga begitu, Neza, kemudian ikhwan kita, semuanya apapun sukunya, kita merupakan keluarga besar manusia. Mereka merupakan arham kita semua. Jadi bukan hanya menunjuk kepada ayah, ibu, anak, ya, dan keluarga dekat di seputarnya, tapi kita semua terikat dengan ikatan rahim yang mesti kita jaga. Saling mengasah, mengasuh, dan mengasihi. Oleh karena itu layak mendapatkan nama Al-Ins. Tapi kalau yang satu membolimi yang lain, yang satu menganiaya saudaranya, kemudian yang menjadi penegak hukum menjadi pelaku atau mendukung perbuatan semacam ini, lalu kepada siapa lagi manusia akan mengadu? Saya teringat kepada Syekh Umar At-Tilmisani yang pernah menjadi pimpinan Ikhwan Muslimin di Mesir. Orang yang ramah dan lembut. Datang ke hadapan Anwar Sadat, pemimpin Mesir, sebelum dia meninggal dunia. Tidak lama Syekh Umar At-Tilmisani meninggal dunia sebelum Anwar Sadat. Dia mengatakan pada Anwar Sadat, Ayuhar Rais, wahai Bapak Presiden, kalau seandainya rakyat berbuat kezaliman pada sesamanya, maka dia akan mengadu kepada pemerintah, akan mengadu kepada Anda. Tapi kalau Anda yang berbuat aniaya pada rakyat, kepada siapa kita harus mengadu? Kita hanya dapat mengadu kepada Allah Ta'ala. Maka saya mengadukan engkau satu hari nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anwar Sadat langsung bergetar tubuhnya. Dia mengatakan, ishab syakwat. Tarik pengaduan kamu, saya akan selesaikan masalah ini. Jadi kalau seandainya rakyat terzalimi, aparat keamanan, pemerintah tidak peduli terhadap hal ini, maka mereka hanya dapat mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka dengan kekuasaan yang diberikan menunjukkan kekuatan mereka, maka mereka akan meminta kepada Allah untuk menunjukkan kekuatan dan kekuasaan. Siapa yang kuasa berhadapan dengan kekuasaan Allah? Jadi kembali kepada Anas berbicara mengenai keluarga manusia yang Allah amanatkan untuk mengikuti bimbingan petunjuk Allah dan menjaga rahim mereka, saudara-saudara mereka. Kalau kita mengabaikan hal ini, maka rahmat Allah akan diputuskan dari kita. Siapa yang menjaga rahimnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencurahkan rahmat atas dirinya. Siapa yang mengabaikan rahimnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan putuskan rahmat dari dirinya. Oleh karena itu saya punya harapan, ya, bukan sikap mengemis, bukan, tapi kewajiban yang mesti dilakukan oleh seorang pemimpin. Saya ingin Pak Jokowi sebagai presiden, selama masa jabatan ditinggal beberapa tahun lagi, dia mengambil tindakan tegas, memerintahkan tim independen untuk melakukan investigasi dari berbagai macam ormas. Begitu juga para pejuang hak asasi manusia turun. Bersama-sama, ya, mengirimkan perwakilan mereka untuk melakukan investigasi. Dan Bapak Presiden Jokowi minta maaf atas ucapannya, ya, yang keluar, ya, mungkin secara tidak disengaja. Kemudian atas dasar investigasi yang betul-betul independen, Pak Jokowi baru pada saat itu memberikan dukungan kepada aparat keamanan untuk menindak siapapun yang bersalah. Baik itu aparat kepolisian ataupun laskar. Siapapun yang bersalah, wajib hukum ditegakkan tanpa pilih bulu. Kalau tidak,
celah-celah pelanggaran hukum ini lama-kelamaan akan meluas. Akhirnya akan mengundang orang untuk melakukan hal yang sama. Ini kan mengerikan. Ini tidak sesuai dengan karakteristik manusia yang Allah ciptakan sebagai makhluk sosial yang penuh kehangatan, keramahan, dan kecintaan. Nah, kalau kita resapi betul-betul ayat-ayat Al-Quran yang memberikan kedudukan yang begitu mulia bagi manusia. Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Kami telah limpahkan kemuliaan karunia kami yang tak terhingga pada anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan, di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat. Kami anugerahkan mereka dari berbagai macam rezeki yang baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami utamakan mereka dari kebanyakan makhluk-makhluk kami dengan keutamaan yang amat banyak. Tapi ini semua bakal ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua bakal diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ketika harta maupun anak tak berguna kecuali yang datang ke hadapan Allah dengan hati yang salim. Hati yang salim ini hati yang tidak pernah merasakan perasaan berdosa karena tidak melakukan perbuatan-perbuatan kejahatan. Bersih dari kebencian, permusuhan, dari rasa takut dan kegelisahan. Karena dia hidup sejalan dengan nurani yang sejalan dengan kebenaran. Nah, Allah Subhanahu wa taala tegaskan juga dalam surat Rum bagaimana agama yang Allah turunkan ini sejalan dengan fitrah manusia yang diciptakan dalam keadaan fi ahsani taqwim. Oleh karena itu orang-orang yang tenggelam fi asfalis safirin, mereka tidak akan menerima ajaran Allah Subhanahu wa taala yang mengecam perbuatan mereka yang hina. Allah berfirman, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Luruskan wajahmu berjalan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Fitrat Allah, berjalan lurus di atas agama Allah sejalan dengan fitrah Allah. Allati fataran nasa 'alaiha, ketika Allah menciptakan manusia pertama kali. La tabdila li khalqillah. Fitrah ini tidak akan pernah sama sekali mengalami perubahan. Walaupun tertutup oleh pencemaran, fitrah tidak akan pernah terhapus. Oleh karena itu ini kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas kejahatan pelaku-pelakunya. Yang mengatakan saya tidak tahu, bagaimana tidak tahu? Fitrah kamu selalu mengingatkan kamu tidak pedulikan. Menegur kamu, menimbulkan kegelisahan di hatimu, kamu abaikan. Fitratullah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah, tidak akan ada perubahan bagi ciptaan Allah. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tapi sayang kebanyakan manusia tidak memahami hal ini. Mereka beranggapan ajaran Allah ini ajaran yang yang mengekang, yang memenjarakan, yang membuat mereka tidak memiliki kebebasan. Sebaliknya, ajaran Allah akan memerdekakan mereka dari segala macam bentuk penjajahan. Dan semua hamba pada akhirnya tunduk kepada Allah dan tidak dibenarkan siapapun juga atas nama apapun berbuat aniaya kepada saudaranya. Lalu sekarang kita beralih kepada kata bashar. Kata bashar. Kalau kita berusaha untuk memahami kata bashar, kumpulkan semua ayat-ayat yang berhubungan dengan bashar. Begitu juga ingin memahami kata insan, kumpulkan semua ayat-ayat Al-Quran yang terdapat kata insan di dalamnya. Begitu juga al-ins maupun an-nas. Nah, ini insya Allah kita akan kaji pada pertemuan berikutnya. Manusia sebagaimana yang dipaparkan Allah dalam ayat-ayat suci Al-Quran, bukan hanya berbicara mengenai fisik mereka, tapi berbicara juga mengenai sifat dan jiwa mereka. Kalau pada hari ini insya Allah kita akan akhiri kajian kita sampai pada pada kata kata bashar sedikit. Tapi paparannya nanti insya Allah secara terperinci pada kajian berikutnya biiznillah. Apa kira-kira perbedaan bashar, kata bashar ini dengan kata insan dan nas? Memang dua kata yang berasal dari Dari akar kata yang berbeda.
Kata bashar, dalam bahasa Arab, bashar itu kulit. Kata bashar itu, ya. Oleh karena itu, al-bisyarah, kabar gembira, terlihat dari kulit dan air muka seseorang. Al-busyra adalah kabar gembira. Ya. Basyara yubashiru, itu apa? Pertemuan antara kulit dengan kulit. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Maksudnya apa? Gauli mereka. Lalu kita bertanya, apa kira-kira maksud dari kata bashar pada ayat-ayat Quran yang menyebutkan? Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Kahfi mengatakan apa? Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Katakan sesungguhnya aku ini bashar seperti kalian. Ya. Kalau digunakan kata insan tidak tepat. Qul innama ana basyarum mithlukum. Tujuan Al-Quran memerintahkan Rasul untuk menerangkan ini, Allah perintahkan untuk memberitahukan mereka bahwa aku ini bashar, dari darah, daging, kulit seperti kalian. Tidak berbeda. Dalam basyariah, ya, dalam apa? Dalam struktur tubuhnya, ya, nggak ada bedanya antara saya dengan kalian. Cuma bedanya yuha ilai, saya menerima wahyu dari Allah, sedangkan kalian tidak. Tapi saya ini manusia seperti kalian, duduk bersama kalian, berkumpul bersama kalian, juga makan, minum, berkeluarga, tidur, pergi ke pasar untuk membutuhkan, ya. Begitu juga makan, minum, dan termasuk juga membuang kotoran seperti kalian, tidak ada bedanya. Jadi kata bashar di sini apa? Untuk menjelaskan apa? Untuk menjelaskan bahwasanya Nabi sama dalam basyariah dengan mereka, cuma perbedaannya Nabi menerima wahyu, bimbingan, tuntunan dari Allah. Di saat kita mengikuti Nabi, ya, berarti kita mengikuti bashar manusia yang mendapatkan petunjuk bimbingan dari Allah. Beda dengan sebarang bashar. Begitu juga ketika orang-orang kafir mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Ini kan perkataan manusia biasa seperti kita. Betul tak? In hadza illa qaulul, ini perkataan yang keluar dari mulut seorang manusia yang tidak dari darah, daging, dan kulit seperti kita. Apa kelebihannya? Dijawab, yuha ilaihi. Bedanya, Rasul menerima wahyu dari sisi Allah. Nanti kita akan kumpulkan ayat-ayat yang berhubungan dengan hal ini. Kita akan temukan bahwa setiap kata bashar digunakan, kalau digantikan dengan yang lain, insan sebagai contoh atau tidak akan tepat. Begitu juga setiap kali Allah menggunakan kata insan, kalau digantikan dengan bashar atau digantikan dengan al-ins tidak akan tepat. Semua kata-kata ini memiliki tempat yang sesuai. Nah, sebelum terakhir, dalam pembukaan itu ada doa Nabi Ibrahim yang Habib sampaikan, ya. Waj'alni lisan sidqin fil akhirin. Iya. Barangkali itu mungkin perlu diperjelas, ya. Boleh nanti. Buat para pemimpin kita, ya, gitu. Supaya kita tidak keluar dari mulut kita ini kata-kata yang tidak benar. Iya, iya. Saya tambahkan berkaitan dengan bashar. Ketika Imra'atul Aziz, wanita yang merupakan istri dari pemuka negeri Mesir, sakit hati karena menjadi pembicaraan wanita-wanita di sekelilingnya mereka, maka dia mengundang mereka untuk datang ke rumahnya. Selesai jamuan makan, masing-masing diberikan pisau dan buah. Tahu-tahu secara tiba-tiba Nabi Yusuf diperintahkan untuk keluar. Begitu keluar, apa yang terjadi? Qulna ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Dia mengatakan ini sih bukan makhluk seperti kita manusia yang terdiri dari darah dan daging, ini malaikat yang mulia. Jadi dia menafikan, ya, bahwa ini manusia. Ini malaikat dengan ketampanannya, kegagahannya, ya, dengan penampilannya. Itu keluar sebagai kebohongan dari mulut mereka karena malu mereka mengiris jari mereka. Kalau manusia, nggak mungkin kami mengiris jari kami. Jadi ma hadza basyara. Ini tidak mungkin basyar. Berarti kata basyar yang digunakan ini untuk menandakan apa? Menunjukkan bahwa dia makhluk, ya. Manusia yang berjalan di muka bumi, yang berdarah, berdaging, dan berkulit. Jadi orang bertanya, dari mana kata darah daging? Ya karena nggak ada kulit. Masa kulit aja? Nggak ada isinya? Betul nggak? Kalau saya bilang dalam pembicaraan, saya minta kopi dong. Berarti kopi diseduh air, ada cangkirnya, ada apa? Ada juga gulanya. Begitu kan? Iya, iya. Jadi jangan dibawain kopi bubuk. Ditanya, Anda mau minum apa?
saya minta teh, minta kopi. Yang minta teh bukan bubuk teh. Teh dengan airnya, dengan gulanya dan cangkirnya, betul nggak? Begitu juga mahadza basyaran, basyar di sini bukan hanya bicara masalah kulit. Tapi bicara juga apa? Semuanya. Iya, jasad dengan darah, daging dan kulitnya. Artinya ayat-ayat yang mempergunakan kata basyari menunjukkan bahwa kita manusia ini sederajat, setara, tidak berbeda. Baik yang kulitnya hitam maupun yang kulitnya berwarna putih. Jangan kita beda-bedakan yang hitam dan yang putih. Yang kaya dan yang miskin, yang tampan, cantik dan tidak tampan maupun cantik. Jadi betapa indahnya manusia yang mengembalikan kita semua kepada satu apa? Ikatan. Oleh karena itu, saya sampaikan kembali kepada Bapak Presiden Jokowi. Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai ulama. Kemudian Kapolri, begitu juga kepada Kapolda. Itu yang mati sebanyak 6 orang itu bukan apa? Bukan binatang. Bukan makhluk asing yang datang dari UFO. Saudara-saudara kamu, sedarah sedaging yang memiliki ayah, memiliki ibu, memiliki keluarga. Tangisan mereka, ratapan mereka, doa mereka akan didengarkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beranggapan soal mereka ini merupakan apa? Merupakan makhluk yang asing, pantas saudara kita. Kerabat kita, darah, daging kita. Fattaqullah. Bertakwalah kepada Allah sebelum azab Allah turun kepada kita semua. Dan saya tahu, yakin seyakin-yakinnya. Di tengah-tengah kepolisian terdapat orang-orang yang terhormat, yang mempunyai kebersihan hati, jiwa, dan keinginan untuk betul-betul keadilan ditegakkan. Begitu pula di kalangan TNI-nya, begitu pula di kalangan pejabat sipilnya, begitu pula di kalangan ulamanya. Enggak semua ulama ini apa? Lurus. Ada yang menjual agama Allah, ada juga ulama-ulama yang penuh kecintaan ingin mengajak kepada perbaikan. Oleh karena itu dari manapun datangnya kejahatan, baik dari kalangan ulama, kalangan umat Islam, kita tolak dan tentang. Begitu juga datang dari orang di luar Islam, kita tolak dan tentang. Kita tidak punya kebencian pada kepolisian, kepada TNI-nya, tapi yang kita benci kejahatan dimanapun dia berada. Nah, kita berharap mudah-mudahan Bapak Kapolda, apalagi dengan nama Fabel yang artinya mulia, berasal dari Sulawesi. Yang kita kenal Sulawesi ini ya, merupakan apa? Wilayah di mana pejuang-pejuang Islam dulu berkiprah. Saya harapkan Anda diketuk kesadaran Anda oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu melakukan perbaikan sebelum datangnya ajal yang tidak akan menunggu, tapi akan datang di mana Allah Subhanahu wa taala menghisap kita tanpa sama sekali apa? Ada seorang pun yang membela kita semuanya. Adapun kekuasaan, jabatan, harta hanya merupakan drama kehidupan. Kita mimpi seolah-olah kita memiliki ini atau itu. Duduk di satu kursi, begitu bangun, begitu meninggal dunia, baru kita sadar. Ternyata hanya mimpi dan ilusi. Ada nggak orang yang bawa jabatan di kuburan? Nggak ada. Atau atasannya melindungi dia di bawah kuburan? Nggak ada. Begitu dia ditanya malaikat munkar nakir, panggil atasannya. Kapolda panggil Polri umpamanya. Nggak ada. Polri panggil presiden. Sama sekali nggak ada. Setiap orang akan dihisap sendiri-sendiri. Oleh karena itu dalam sebuah riwayat an-nasunia, manusia di dunia ini tidur semuanya. Bermimpi macam-macam, fa'idha matun tabahu, begitu mereka mati baru mereka sadar. Jadi jangan biarkan diri kita dihasut oleh syaitan, ditiupkan kebencian, permusuhan, atau karena sayang sama jabatan, kita membenci orang-orang yang kita anggap sebagai apa? Sebagai orang yang mengganggu jabatan kita. Padahal semua ini peringatan datang dari Allah. Wal iyadzu billah, terkutuk jabatan, kedudukan, harta, ya. Seluruh hiasan dunia kalau merupakan memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari semua ini. Allah jaga hati kita dan kita istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengajak manusia untuk kembali kepada Tuhan, hidup sebagai manusia yang sempurna, bukan sebagai binatang buas yang kehilangan kemanusiaannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, kita sudah ikuti tadi Ulumul Quran dengan tema manusia dalam perspektif Al-Quran. Kita masih akan terus membahas ini pada kajian minggu depan. Terima kasih Tausin, Ustadz Otong Sarasman, dan saya di sini Muhammad Krishna, kemudian Neza, Bima dan Chandra, juga Anis Mualim, Atar, kemudian juga Yusuf Bangkit. Mohon pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.